Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri Channel. Kembali kita akan mempelajari materi matematika. Kali ini kita sampai pada limit fungsi tak hingga. Sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulisnya. Duduk yang manis, jangan tidur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kegiatan pertemuan kita pada kali ini. Suatu fungsi fx dengan rumus 1/x, lalu disiapkan nilai untuk x, yaitu mulai dari 1/10, setengah, 1, 2, 5 dan seterusnya sampai positif tak hingga, sampai besar. Nah, apabila nilai x ini kita substitusikan dengan 1/10, maka akan didapatkan fx sama dengan 10. Oke, jelas ya. Kalau fx nya kita ganti dengan 1/2, maka fx adalah 2. Kalau kita ganti 1x nya, maka fx sama dengan 1. Kalau x nya 2, 1/2 atau 0,5. Kalau kita ganti 5, ya 0,2. Kalau kita ganti 10, ya 1/10 atau 0,01. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar nilai x, maka fx-nya akan semakin kecil nilainya. Nah, kalau 100 jelas 0,01, kalau 1000 0,001, sehingga jelas arah dari ini mendekati berapa. Jadi kalau begitu untuk tak hingga nilainya berapa? Nah, maka kalau ini kita limitkan, artinya mendekati. Jadi limit untuk 1/fx, untuk x mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah mendekati 0. Jadi kalau kita lihat, semakin besar nilai x, maka akan mendekati 0. Ini yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau x itu kita masukkan untuk yang negatif, dimulai dari 1/10, setengah, min setengah, min 1, min 2, min 5, min 10, min 100 dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Untuk min 1/10 hasilnya adalah negatif 10. Untuk negatif setengah, jelas ini adalah min 2. Untuk negatif 1, min 1 dan seterusnya min setengah, min 0,5, min semakin kecil semakin kecil semakin kecil, maka limit 1 dibagi fx untuk x mendekati negatif tak hingga itu sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita bisa tulis bahwa limit untuk 1/fx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan limit 1 dibagi fx untuk x mendekati tak hingga adalah sama dengan 0. Nah, jadi ini nanti akan kita gunakan dalam perhitungan berikutnya. Sekali lagi bahwa limit 1 dibagi fx untuk x mendekati tak hingga maupun negatif tak hingga sama dengan 0. Sifat-sifat limit di ketakhinggaan. Yang A, limit x pangkat n itu akan bernilai tak hingga
untuk X mendekati tak hingga, dan limit X pangkat N untuk X mendekati negatif tak hingga itu bernilai negatif tak hingga. Ini akan dicapai apabila N anggota bilangan bulat ganjil. Jadi kalau pangkatnya ini ganjil, apabila untuk X mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah min tak hingga. Ini untuk ganjil. Nah, yang nomor B, baik mendekati tak hingga maupun negatif tak hingga, hasilnya sama, yaitu tak hingga. Ini berlaku apabila N anggota bulat genap. Dan yang nomor C, ini yang sudah kita bahas di depan, seper X pangkat N untuk X mendekati tak hingga maupun negatif tak hingga itu akan sama dengan 0 untuk N anggota bilangan asli. Kita ambil contohnya. Berapakah nilai limit 5X pangkat 7 dikurang X pangkat 4 ditambah 9 untuk X mendekati tak hingga? Yang pertama, kita ambil pangkat tertingginya X pangkat 7, kita keluarkan dari kurung, sehingga yang suku yang pertama sisa X, suku yang kedua karena diambil X pangkat 7, maka hutangnya X pangkat 3 ada di penyebut. Oke, dipahami ya? Ya, kalau X pangkat 7 dibagi X pangkat 3, hasilnya adalah X pangkat 4. Untuk 9 jelas harus dibagi X pangkat 7. Nah, setelah ini kita gunakan sifat limit, maka ini kita pisahkan limit X pangkat 7 untuk X mendekati tak hingga dikali limit, nah dalam kurung. Lalu kita jabarkan satu-satu. Limit 5 untuk X mendekati tak hingga dikurang limit 1 per X pangkat 3 untuk X mendekati tak hingga ditambah 9 kali limit 1 per X pangkat 7 untuk X mendekati tak hingga. Nah, kalau sudah limit-limit seperti ini, maka tinggal kita ambil nilainya. Ini X pangkat 7 tak hingga 7 ini ganjil. Nah, tetapi kalau ini mendekati tak hingga positif, maka nilainya tetap tak hingga. Limit 5 ya 5, limit 1 per X pangkat N itu 0, 9 nya tetap, limit 1 per X pangkat 7 itu juga 0, sehingga tak hingga dikali sekian, oke, 5 yang belakang ini 0 semuanya, maka hasilnya adalah tak hingga. Menentukan nilai limit tak hingga dengan cara membagi dengan variabel pangkat tertinggi penyebut. Maksudnya adalah, jadi untuk yang bagian yang kita bahas sekarang, limitnya berupa pecahan. Contoh 2, kita lihat pangkat tertinggi pembilang 4, pangkat tertinggi penyebut 4. Jadi nanti semuanya kita bagi dengan 4. Pembilang kita bagi dengan X pangkat 4, penyebut kita bagi dengan X pangkat 4. Kenapa X pangkat 4? Karena pangkat tertinggi penyebut adalah 4. Maka masing-masing suku ini kita bagi X pangkat 4. 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat dibagi X pangkat 4
dibagi 5x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 ditambah 1 dibagi x pangkat 4. Jadi semuanya dibagi x pangkat 4. Nah, selanjutnya ya kita sederhanakan. Yang pertama, maka ini sisa 2, didapatkan 2. Ini 3 dibagi x pangkat 2 per ini 5 ditambah 1 per x pangkat 4. Kita gunakan SP nya dulu, kita jabarkan limitnya, maka sama dengan limit 2 limit 3 dikali limit 1 per x kuadrat untuk x berkali theta hingga limit 5 untuk x berkali theta hingga, dan yang terakhir limit 1 per x pangkat 4 untuk x berkali theta hingga. Nah, baru kita ambil nilainya. Limit 2 ya jelas 2. 3 kali limit sekian ini 0, 3 kali 0. Limit 5 ya 5. Limit 1 per x pangkat 4 ya 0. Sehingga didapatkan hasil 2 per 5. Saya rasa tidak ada masalah ya. Sangat mudah, nak. Jadi buang jauh-jauh bahwa matematika itu sesuatu yang susah untuk diraih. Kita melanjut ke contoh nomor 3. Berapakah limit x pangkat 3 ditambah x dibagi x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 1 untuk x mendekati 0. Ini pangkat tertinggi penyebut adalah 4. Jadi semuanya kita bagi dengan 4. Setelah kita bagi dengan 4, kita sederhanakan. Ini yang pertama tinggal 1 per x, 1 per x pangkat 3, 1 per x, 1 per x pangkat 4. Kita jabarkan, dikasih limit masing-masing. Setelah dikasih limit baru kita cari nilainya. Yang pertama limit 1 per x 0, 1 per x pangkat 3 0, limit 1 ya 1, 0, 0, maka hasilnya adalah 0 per 1. Berapakah 0 dibagi 1? Jawabannya ya 0. Kenapa 0? Karena 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, dari dari dua contoh yang di depan tadi bisa kita ambil kesimpulan. Misalkan px dan qx adalah fungsi polinom dengan a x pangkat m dan b x pangkat n berturut-turut adalah suku pangkat tertinggi dari px dan qx, maka bisa kita simpulkan. Yang pertama, jika m sama dengan n, ini artinya M ini pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka limitnya sama dengan koefisiennya pembilang dibagi koefisien penyebut dari pangkat tertinggi. Jadi A dan B ini masing-masing adalah koefisien. Ini A, ini koefisien dari pangkat tertinggi pembilang, dan B ini koefisien dari pangkat tertinggi penyebut. Jadi kalau sama tinggal lihat koefisiennya saja, so simple. Yang kedua, jika pangkat tertinggi pembilang ya, maaf salah ya, pembilang kurang dari penyebut, maka limitnya 0. Jadi kalau di atas itu kurang dari di bawah itu 0. Dan yang ketiga, kalau M itu yang di atas lebih dari yang di bawah, maka ada dua nilai bernilai tak hingga jika A dibagi B itu lebih dari 0. Maksudnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka limitnya tak hingga. Nah, dia penilaian negatif tak hingga jika A per B kurang dari 0. Kita sampai pada contoh yang keempat.
Berapakah limit dari 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dibagi 5x pangkat 4 ditambah 1. Nah, berdasarkan rangkuman yang sudah kita bahas sebelumnya, maka hasilnya ini adalah 2/5. Kenapa demikian? Perhatikan pangkat tertinggi pembilang sama dengan 4, pangkat tertinggi penyebut sama dengan 4. Nah, karena sama, maka nilai limitnya tinggal kita ambil koefisiennya, yaitu 2/5. Jadi contoh nomor 4 ini M sama dengan N. Contoh yang kelima, limit dari 2x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dibagi 5x pangkat 5 ditambah 1 untuk x mendekati tak hingga. Nilainya adalah 0. Kenapa bisa 0? Pangkat tertinggi pembilang 4, pangkat tertinggi penyebut 5. Nah, kalau kejadian seperti ini, artinya bahwa pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena M kurang dari N. Contoh yang keenam, perhatikan limit berikut. Pembilang pangkat tertingginya adalah 5, pangkat tertinggi penyebut 4, sehingga M lebih dari N. Nah, bila kejadian seperti ini punya dua nilai, bisa tak hingga, bisa limit tak hingga. Nah, pada contoh nomor 6, karena masing-masing koefisiennya itu positif, maka limitnya adalah tak hingga. Jadi cara seperti ini sangat-sangat mudah, apalagi nanti pada saat kalian ada mengalami ujian, ketemu soal limit tak hingga seperti ini, bisa digunakan cara seperti ini. Ini cepat dan tepat. Nah, selanjutnya menentukan limit fungsi irasional. Nah, kalau irasional sudah terbayang, ya pasti ada akarnya. Nah, SOP-nya seperti ini. Kita pakai Mouseway saja. Mouseway itu jalan tikus. Bentuknya itu selalu berbentuk tak hingga dikurang tak hingga. Nah, jadi perhatikan ini, kalau tak hingga kita masukkan nilai X-nya, maka nanti berbentuk akar tak hingga itu ya tak hingga, dikurang akar tak hingga ya tak hingga, maka bentuknya adalah tak hingga dikurang tak hingga. Nah, limit dari tak hingga dikurang tak hingga ini limitnya adalah L. Nah, cara menentukan L itu ada 3 ketentuan. Yang pertama, L itu kurang dari L sama dengan negatif tak hingga jika dan hanya jika koefisien dari pangkat tertinggi pada akar yang pertama itu kurang dari nilai pangkat tertinggi pada akar yang kedua. Nah, yang kedua ini yang seringkali digunakan dalam berhitung. L sama dengan B kurang Q, jadi koefisien X dikurang koefisien X dibagi 2 akar A. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika dan hanya jika A sama dengan P. Nah, jadi kalau A sama dengan P, maka nilai L itu cara menghitungnya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A. Ya Pak, lah kalau Pak X nya nggak ada, itu bagaimana? Kalau X nya tidak ada, nah berarti B itu 0. Kalau saya ulang lagi, kalau X tidak ada di soal, maka B sama dengan 0. Oke ya, itu ya. Nah, yang ketiga, L itu akan bernilai tak hingga jika A itu lebih dari
P ya. Sudahlah itu aja, kita pakai cara ini. Kalau pakai cara biasa itu panjang melelahkan, saya rasa apa ya, lebih baik kita cari cara yang lain dengan hasil yang sama. Contoh yang ketujuh, berapakah limit untuk X? Oh, ini X tak hingga, nah ini ya, mohon maaf ini ada kesalahan ketik, harusnya limit X berkali tak hingga. Nah, dari soal limit ini kita bisa ambil keterangannya. Yang pertama, A itu sama dengan 1 karena koefisien, B sama dengan negatif 4, P sama dengan 1, Q sama dengan negatif 5. Sebelum kita lanjut, jelas kita harus lihat dulu nilai A dan nilai P. Nah, A sama dengan P, maka nilai limitnya sama dengan B dikurang Q, negatif 4 dikurang negatif 5. Negatif 4 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 4 ditambah 5, itu hasilnya 1. Akar 1 ya 1, 2 kali akar 1 ya 2, maka sama dengan 1/2. Selesai. Nah, kalau kalian lakukan secara SOP-nya panjang, nah itu panjang betul. Yang pertama kalikan dulu dengan sekawannya. Sekawannya ini apa ya, tinggal negatif diganti positif. Setelah dikalikan sekawan, disederhanakan, baru dibagi dengan pangkat tertinggi. Lumayan ya. Nah, bisa kita gunakan aturan ini sehingga mempercepat gerakan kita. Yang kedua juga ini bisa memompa semangat. Yang katanya dulu limit itu susah, bisa kita rasakan jadi mudah. Contoh ke-8, berapakah limit berikut? Nah, ini sama bentuknya, kita inventarisir yang diketahui. Kalau kalian sudah yes, ini tidak perlu. Nah, jadi penulisan A, B, PQ ini wajib bagi yang baru paham. Artinya untuk pendalaman materi memang ini diperlukan. Tapi kalau sudah yes, ya nggak perlu lagi, ini pemborosan. Jadi bisa fleksibel, boleh ditulis, boleh tidak. Nah, contoh ke-8, kita lihat dulu nilai A dan P sama apa tidak. Ternyata sama, maka bisa kita gunakan aturannya sehingga hasilnya sama dengan min 2 B dikurang Q. Min 2 dikurang 7 dibagi 2 akar A, yaitu 1. 2 dikurang 7 berapa? 5, Pak. Itu cepet salah. Itu bagus itu, supaya rame. Nah, hidup ini kalau semuanya orang lempeng semuanya itu kan gak seru ya. aduh ya sudah apa-apa. Hutang 2 dikurang 7 atau hutang lagi 7 ya hutang 9, maka hasilnya adalah 9, negatif 9 dibagi 2. Saya rasa sudah jelas. Contoh yang ke-9, bagaimana kalau limit tak hingganya itu ada fungsi trigonometrinya. Berapakah limit dari kosinus 1 dibagi 1 plus X kuadrat untuk X mendekati tak hingga? Langkah yang pertama, kita gunakan dulu substitusi langsung. Jadi tak hingga itu menggantikan X, sehingga apabila X nya masuk, limitnya mundur, tinggal cos 1 dibagi 1 plus akar tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat ya tak hingga,
1 tambah tak hingga ya tak hingga, maka hasilnya sama dengan 1 cos 1 per tak hingga. 1 bagi tak hingga ya 0, maka sama dengan cos 0 sama dengan 1. Kita ke contoh berikutnya. Hitunglah berapa limit dari 3 tan 3x dibagi 3x untuk x mendekati tak hingga. Kita masukkan substitusi langsung. Kita masukkan x, kita ganti dengan tak hingga. Maka hasilnya 3 kali tan 3 per tak hingga dibagi 3 per tak hingga sama dengan 3 tangan 0 dibagi 0. Tangan 0 itu berapa? 0 Pak, bagus. 3 kali 0 ya 0, 0 dibagi 0, maka itu namanya bentuk tak tentu. Nah, maka kita gunakan cara lain. Kita rubah bentuk trigonometrinya. Limit 3 tan 3x dibagi 3 per 3x, 3-nya bisa kita keluarkan dari limit. Ini adalah sifat dari limit fungsi trigonometri. Nah, kalau sudah ini baru kita misalkan. Kita misalkan U sama dengan 3 per X. Boleh yang lain Pak, boleh nak. Ini namanya misal, itu bebas, ada A sampai Z. Boleh saya ganti yang lain-lain Pak, yang di rumah. Misalkan nama kucing saya Pak, boleh nggak? Waduh, nanti nulisnya susah nak. Sekali lagi permisalan, bebas kalian mengambil A sampai Z, kecuali X, Y, Z itu jangan digunakan kalau tidak kepepet. Oke, kita kembali. Misal U sama dengan 3 per X. Nah, kalau U itu menggantikan 3 per X, otomatis X itu juga akan berubah. Bagaimana merubahnya? Gampang. Untuk X mendekati tak hingga, maka U itu akan mendekati 0. Dari mana tahu? Kan ini U itu 3 per X. Nah, X mendekati tak hingga, jadi X ini bisa kita ganti tak hingga. Maka 3 dibagi tak hingga itu mendekati 0. Maka U mendekati 0. Oke, sudah, yes. Maka diperoleh limitnya sama dengan 3 kali limit tan U dibagi U untuk U mendekati 0. Nah, sehingga bentuk ini adalah bentuk limit trigonometri biasa. Jadi saya ulang kembali, X mendekati tak hingga ini sudah kita ganti dengan U mendekati 0. Dari mana kok bisa U mendekati 0? Ya karena X ini kita ganti tak hingga, sehingga 3 dibagi tak hingga itu adalah 0. Maka nilai dari limit tan U dibagi U untuk U mendekati 0 itu adalah 1. Silakan lihat pada video limit fungsi trigonometri. Sehingga hasil limitnya sama dengan 3. Wah, masih contoh lagi. Nah, contoh yang ke-11. Ini tentang bentuk limit irasional. Itu SOP-nya. Yang pertama itu akar, yang kedua itu akar. Nah, ini yang kedua belum bentuk akar, maka harus dirubah menjadi bentuk akar. Nah, untuk yang 4x dikurang 3, cara merubah bentuk akarnya ya mudah, tinggal dikuadratkan. 4x kuadrat hasilnya 16x kuadrat. Ini sudah jelas.
Untuk yang tengah, dari mana dapat min 24? Itu dari, ini kan ada dipangkatkan ya, ada pangkat 2. Maka 2 kalikan 3 kalikan 4x itu adalah 24x, tandanya negatif. Atau bisa juga 2 kali negatif 3 negatif 6 Pak, ya negatif 6 kali 4x ya negatif 24x, ditambah 3 kuadrat 9. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita cek apakah A dan P sama, berarti bisa kita gunakan SOP nya. Maka kita ambil B, berapa B? Min 9. Berapa Q? Min 24. Jadi min 9 dikurang negatif 24 dibagi 2 akar A, yaitu 16. Min 9 ditambah 24 itu hasilnya adalah 15. Mohon maaf, terjadi kekeliruan pengetikan. Negatif 9 ditambah 24 hasilnya adalah 15. Akar 16 itu 4 kali 2, jadi hasilnya adalah 15/8. Jadi mohon maaf, ada sedikit kesalahan penulisan. Nah, kita sampai pada bagian soal pendalaman materi. Nah, dari contoh-contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, semoga menambah wawasan kalian, menambah perbendaharaan kalian dalam bentuk-bentuk soal dalam matematika. Soal pendalaman materi sekali lagi bukan maksudnya bertujuan untuk membebani siswa, tetapi memang ini adalah untuk melatih siswa sudah sampai di mana pemahaman tentang yang diajarkan. Gitu loh ya. Memang kadang-kala kita merasa kita sudah bisa, tetapi kalau belum kita uji dengan soal, rasanya apa yang dirasakan oleh kalian itu memang kan belum terbukti secara real. Soal pendalaman materi nomor 8. Nomor sampai 7 itu ada di video sebelumnya. Yang nomor A, berapakah limit ini? Ingat sifat limit, 3 ini bisa keluar dari limit. Sehingga kalau 3 itu di luar limit atau limit sekian baru dipakatkan 3, maka limitnya saja itu hasilnya kan 2/1 sama dengan 2. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Yang nomor B, ya gunakan SOP nya cara cepatnya nak, pasti langsung selesai. Nomor C sudah ada. Nomor 9 sudah ada contohnya, Nah, untuk yang C kalikan dulu. Ini dikalikan baru disederhanakan. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian dalam meluangkan waktu sehingga kegiatan pada kali ini dapat terselenggara. Saya doakan keluarga kalian dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat ya. Selamat belajar. Insya Allah kita akan bertemu dalam pembahasan materi matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.